Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Nah, sebelum belajar, disiapkan dulu buku temanya ya Kak. Sekarang kita ada di tema 2B. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Angkat tangannya semuanya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, sekarang Kak, kita dibuka bukunya ya di halaman 87 ya. Nah, sekarang kita belajar di tema 2B bermain di lingkunganku. Subtema 4 bermain di tempat wisata. Nah, siapa sih yang sering bermain di tempat wisata? Pasti banyak ya. Tapi karena sekarang kita lagi pandemi, jadi kita tidak bisa ke tempat wisata. Nah, apa aja sih tempat wisata itu? Banyak ya Kak. Ada pantai, ada kebun binatang, ada agrowisata, dan museum, dan banyak yang lainnya ya Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran satunya. Dibuka halaman 87-nya ya Kak. Setelah kalian membaca cerita yang ada pada halaman 87, mari perhatikan tanda baca yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih Miss tanda baca itu? Nah, apa sih tanda baca itu? Nah, sekarang kita bahas Kak. Tanda baca itu adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan. Tanda baca berupa tanda koma, titik, huruf, dan kapital. Huruf kapital. Nah, setelah kalian sudah membaca, sekarang kita lihat Kak di halaman 88-nya, contohnya. Sekarang kita belajar tanda baca. Yang pertama, ada tanda koma. Apa sih tanda koma itu? Nah, tanda koma itu ada dua digunakannya. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, alpukat, dan alpukat di pasar. Nah, tanda komanya ada di mana ya, Miss? Nih, tanda komanya ada di sini, Kak. Ini digunakan untuk merinci seperti beberapa kata. Nah, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat. Nah, tanda komanya ada di sini, Kak. Nah, yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Nah, ini yang digunakan untuk memisahkan kalimat. Oke, yang kedua, tanda titik. Tanda titik itu digunakan yang pertama untuk mengakhiri kalimat. Nah, yang biasa kita temukan Kak di dalam kalimat pasti ada tanda titik. Contohnya, hari sudah sore, waktunya pulang. Nah, ini namanya tanda titik yang ada di akhir kalimat ya Kak. Kalau menulis kalimat jangan lupa ada tanda titiknya di akhir kalimat. Nah, yang kedua contoh tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Nah, titiknya di mana sih, Miss? Nah, kalau tanda titik digunakan untuk menulis nilai uang, adanya di sini, Kak, di setelah rupiah. Nah, ini ada tanda titik. Nah, di akhir kalimatnya juga harus ada tanda titik. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke 3, huruf kapital. Nah, huruf kapital untuk awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah, titik. Nah, ini yang Miss warnai warna merah, ini namanya huruf kapital, ada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contohnya, bulan Maret, lalu Dimas dan Nina membeli buku. Nah, yang Miss tandai warna merah seperti ini namanya nama bulan, ini nama orang. Nah, ini namanya huruf kapital yang harus ada pada penulisan nama orang dan nama bulan.
Nah, hari ini adalah hari Jumat. Nah, hari Jumatnya harus juga huruf kapital ya, Kak. Jangan lupa ya. Nah, itulah contoh penggunaan tanda baca. Nah, sekarang kita ayo berhitung. Dilihat Kak halaman 88-nya yang bawah. Petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikan dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Artinya, 3 ikat dibagikan untuk 1 kandang. Nah, dapat ditulis 3 dibagi 1. Ya, yang sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pembagian. Nah, kalau yang ini kita belajar tentang pembagian pembagian 2 angka. Nah, berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? Nah, caranya seperti ini, Kak. Kalau pembagian itu pengurangan yang berulang-ulang ya, Kak. Nah, contohnya gini nih caranya. 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurangi lagi 1, dikurang 1, dikurang 1 sama dengan 0. Sampai habis ya, Kak. Kalau belum habis berarti itu belum selesai pengurangannya ya. Nah, jadi ada 3 kali pengurangan karena 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi 3 bagi 1 sama dengan 3 karena satunya ada 3. Nah, jangan lupa ya Kak, jika suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya Kak. Nah, seperti ini, 3 dibagi 1 sama dengan tetap angkanya hasilnya tetap 3. 6 dibagi 1 hasilnya tetap 6. Seperti itu ya Kak. Oke. Sekarang kita lihat di halaman 90-nya Kak. Nah, di sini ada ayo berekreasi. Ketika membuat wadah untuk kue, Ibu Nina menggunakan bahan alam. Apa itu bahan alam? Nah, sekarang Miss jelaskan ya. Bahan alam merupakan bahan yang diperoleh dari alam. Bahan alam dapat digunakan untuk membuat prakarya. Yang pernah kalian buat ya Kak, itu namanya bahan alam. Nah, sekarang hiasannya seperti ini Kak. Ada daun, pasir, kulit telur, kulit kerang, biji-bijian, dan ranting pohon. Nah, yang kalian buat kemarin ada gambarnya membuat hiasan dengan menggunakan daun, terus ada yang menggunakan dengan biji-bijian. Nah, itu merupakan dari bahan alam ya Kak, jangan sampai lupa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2-nya. Selain berkunjung di halaman 92, selain berkunjung ke kebun binatang, Nina dan teman-temannya juga berkunjung ke agrowisata. Nah, kalian tahu nggak agrowisata itu apa? Oke, sekarang yang Miss bahas ya. Nah, agrowisata itu adalah tempat wisata yang sasarannya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan yang lainnya. Nah, sekarang kalian baca cerita Nina di halaman 92 ya Kak. Setelah kalian membaca, nanti kalian minta bantuan sama bunda atau ayahnya, kerjakan yang di bawahnya ya Kak. Nah, lalu di situ kan ada setelah itu kelompokkan dalam tabel berikut. Nah, kalian menemukan apa aja sih Kak di dalam cerita yang agrowisata. Nah, kalau seperti contohnya gini, Miss menemukan nama bendanya bus. Nah, itu wujudnya seperti apa Kak kalau bus? Nah, bentuknya wujudnya itu padat. Terus kalau menemukan apa lagi? Nah, tempat sampah. Tempat sampah itu bentuknya apa? Wujudnya padat. Nah, nanti kalian bisa cari lagi di dalam cerita ya Kak. Oke. Sekarang kita lihat lagi di halaman 93-nya. Nah, ada peraturan untuk berkunjung ke agrowisata. Nah, yang pertama itu siswa berkumpul pada pukul 6 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 6.30. Nah, kalau kita akan pergi ke agrowisata atau ke tempat wisata yang lain, kita harus tepat waktu ya, Kak. Nah, seperti ini. Kalau disuruh kumpulnya jam 6, kita kumpul pukul 6. Kalau berangkat pukul 6.30, kita juga akan berangkat pukul 6.30.
Yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Nah, contohnya jangan membawa seperti emas ya Kak, terus jangan membawa gunting, pisau, itu namanya benda-benda tajam. Nah, itu tidak diperkenankan ya Kak, karena nanti bisa merusak fasilitas yang ada di tempat wisata. Nah, yang ketiga, selama di perjalanan seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Jadi, kalau disuruh oleh miss-missnya tetap tertib, kalian harus tetap tertib ya Kak, jangan membuat kegaduhan agar berkunjung ke tempat wisatanya lebih nyaman. Oke? Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Nah, pasti setiap wisata ada rangkaian acaranya Kak. Nah, kita harus mengikutinya dengan tertib. Jangan ke sana dan ke sini ya Kak. Nah, yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, inilah yang paling penting. Kalau kita ke tempat-tempat wisata itu tidak boleh membuang sampah sembarangan karena nanti akan merusak tempat wisatanya. Nanti akan terlihat tidak bagus ya Kak. Oke. Nah, setelah itu nanti di rumah oleh ayah bundanya kerjakan Ayo Berlatih halaman 91 ya Kak. Oke, sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.